Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadeni dengan NPM 2259201011. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menganalisis data dan menguraikan sebuah struktur dataset menggunakan metode eksplorasi data analisis atau yang disebut dengan EDA. EDA sendiri merupakan proses analisis data yang bertujuan untuk memahami pola, tren, dan karakteristik dari dataset yang sedang diteliti. Dalam EDA ini biasanya dilakukan berbagai teknik visualisasi dan statistik deskriptif untuk menggali informasi yang lebih dalam sebelum melakukan analisis lebih lanjut atau membangun model. Pertama-tama kita cari datasetnya, kita cari di Kaggle. Nah, kita buka di Kaggle sini. Setelah itu kita cari dataset yang kita mau. Di sini saya pakai dataset medical cost personal dataset yang ini. Setelah itu kita klik download. Setelah terdownload, dia filenya berbentuk zip. Nah, di situ kita ekstrak. Setelah diekstrak, dia berbentuk CSV. Setelah itu kita ke sini ke kode, kita cari yang EDA. Sini kita cari EDA. Ini ada EDA kan, ada ini juga. Nah, setelah itu kita copy semua. Kita copy codingannya. Setelah itu kita ke Google Colab aja langsung. Nah, di sini saya sudah mengcopy semuanya. Fungsi dari kode ini itu melakukan operasi numerik kompleks dengan nantiung dan memanipulasi menganalisis data terstruktur dengan pandas, membuat berbagai jenis plot dan visualisasi dengan matplotlib, dan seaborn mengatur gaya visualisasi default. Selanjutnya untuk kode ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses analisis data untuk memuat data dan dengan cepat mendapatkan gambaran tentang isinya. Dan outputnya memberikan gambaran cepat dan komprehensif tentang struktur dan konten dataset. Ini deteksi masalah, membantu mengidentifikasi masalah potensial seperti tipe data yang tidak sesuai atau nilai yang hilang. Sini ada perencanaan analisis. Informasi ini membantu dalam merencanakan langkah-langkah analisis selanjutnya. Ada efisiensi, menggabungkan beberapa fungsi pandas yang sering digunakan ke dalam satu panggilan fungsi. Jadi konsistensi, memastikan bahwa selalu memeriksa aspek-aspek penting dari dataset. Nah, ini ada kodenya dan ini outputnya. Selanjutnya untuk kode yang ini berfungsi untuk menghasilkan ringkasan statistik dari data frame secara otomatis. Nah, selanjutnya kode yang ini berfungsi untuk mencetak frekuensi atau jumlah kemunculan dari nilai unik pada kolom-kolom tertentu di dalam data frame atau DF. Nah, kode yang ini berfungsi untuk menampilkan jumlah nilai yang hilang di setiap kolom dalam data frame. Nah, fungsi ini juga membantu mendeteksi adanya data yang tidak lengkap dalam dataset. Selanjutnya untuk kode yang ini itu berfungsi untuk membuat beberapa histogram dalam satu figur menggunakan matplotlib. Histogram tersebut menunjukkan distribusi data dari kolom H, BNI, dan charge dalam data frame atau DF. Selanjutnya di sini ada outputnya. Di distribution of H ini, histogram ini menunjukkan
distribusi usia dalam dataset, kita dapat melihat rentang usia mayoritas responden atau peserta dalam dataset. Selanjutnya ada distribution of BMI. Ini menampilkan distribusi nilai BMI atau indeks massa tubuh. Kita bisa mengidentifikasi pola kesehatan fisik dari peserta, apakah banyak yang memiliki BMI normal, obesitas, atau berat badan kurang. Selanjutnya di sini ada distribution of charge. Histogram ini menggambarkan distribusi biaya medis atau charge. Di sini bisa kita lihat bagaimana biaya ini tersebar, apakah ada banyak biaya rendah, sedang, atau tinggi. Selanjutnya ini ada codingannya, dan di sini ada outputnya. Di sini ada distribution of sex. Plot ini menunjukkan perbandingan antara jumlah peserta laki-laki male dan perempuan female dalam dataset. Jika hasil distribusinya seimbang, maka batang male dan female akan memiliki tinggi yang mirip. Namun jika ada ketimpangan, salah satu batang akan lebih tinggi. Selanjutnya ada distribution of smoker. Nah, plot ini menunjukkan jumlah peserta yang merupakan perokok atau tidak. Ini bisa menunjukkan seberapa banyak dari dataset tersebut yang merokok dan seberapa banyak yang tidak. Selanjutnya ada distribution of children. Plot ini menggambarkan berapa banyak peserta yang memiliki anak dengan berbagai jumlah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat melihat apakah sebagian besar peserta memiliki anak atau tidak. Selanjutnya ada distribution of region. Plot ini menunjukkan seberapa peserta berdasarkan wilayah tempat tinggal mereka ini bisa memberikan gambaran mengenai populasi di setiap wilayah. Ini codingannya dan ini outputnya. Ada distribution of charge by smoking status. Nah, box plot ini menunjukkan bagaimana biaya medis berbeda antara perokok dan bukan perokok. Biasanya peserta perokok ini memiliki medis yang lebih tinggi, memiliki biaya medis yang lebih tinggi. Perokok mungkin juga memiliki lebih banyak outlier dengan biaya sangat tinggi karena risiko kesehatan yang lebih besar. Selanjutnya ada distribution of charge by sex. Nah, box plot ini menunjukkan perbedaan distribusi biaya medis berdasarkan jenis kelamin. Apakah laki-laki atau perempuan memiliki biaya medis yang lebih tinggi? Dapat dilihat dari median serta penyebaran data pada box plot ini. Selanjutnya ada distribution of charge by region. Ini menunjukkan bagaimana biaya medis berbeda di berbagai wilayah geografis. Wilayah yang berbeda mungkin memiliki distribusi biaya yang lebih bervariasi karena faktor-faktor seperti akses layanan kesehatan atau karakteristik ekonomi. Nah, jadi kesimpulannya dari semua output tadi, distribusi usia, sebagian besar orang dalam dataset ini berada di kelompok usia kerja sekitar 20 tahun sampai dengan 50 tahun. Dan distribusi BMI, mayoritas BMI berada dalam rentang yang menunjukkan kelebihan berat badan atau obesitas. Selanjutnya ada distribusi biaya medis, ada variasi yang sangat besar dalam biaya medis dengan beberapa individu memiliki tagihan yang jauh lebih tinggi, perokok vs non-perokok. Perokok memiliki rata-rata biaya medis yang jauh lebih tinggi dibandingkan non-perokok. Selanjutnya ada jumlah anak. Biaya medis sedikit bervariasi tergantung pada jumlah anak, tetapi tidak secara signifikan.
Selanjutnya dari wilayah, ada sedikit perbedaan dalam biaya medis rata-rata berdasarkan wilayah, tetapi tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.